Bagaimana membaca momen Prabowo duduk semeja dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno kemarin? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Malam Bang Sylvester, malam Mas Toto. Malam Audrey. Ya, sambil menunggu Bang Sylvester, saya mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto, pada saat silaturahmi Pak Prabowo dengan Purnawirawan ini biasa ya, tapi yang tidak biasa adalah kemarin Pak Prabowo duduk semeja dengan Pak Tri Sutrisno, yang Pak Tri Sutrisno ini juga merupakan salah satu purnawirawan TNI yang mendukung pemakzulan Wapres Gibran. Kemudian juga Pak Prabowo memberikan hormat sebelum pidato nih. Apa makna yang dibaca Mas Toto di balik pertemuan dan duduk semeja Pak Prabowo dengan Pak Tri Sutrisno, termasuk juga dengan gestur seorang Prabowo Subianto? Iya, sebetulnya ini kan halal bihalal ya, tanda kutip sesuatu yang sifatnya seremonial, tetapi memang menjadi menarik ketika dalam beberapa hari sebelumnya terjadi peristiwa yang katakanlah menjadi kontroversi lah. Ada forum purnawirawan yang misalnya meminta dalam salah satu poin politiknya terkait dengan pemakzulan Mas Gibran, dan salah satu yang tergabung dalam forum tersebut adalah Pak Tri Sutrisno. Sosok yang bisa kita katakan sangat senior dan jauh angkatan di atas Pak Prabowo, dan kemarin kemudian ikut diundang juga. Pak Prabowo kemudian memberikan hormat secara khusus. Memang ini menimbulkan multi tafsir. Kalau berbicara dari sisi kacamata yang sifatnya kontroversial, orang bisa saja menganggap bahwa ada ruang yang diberikan oleh Pak Prabowo terkait dengan aspirasi yang diberikan oleh Pak Tri. Yang kedua juga orang langsung mengkaitkan kenapa Mas Gibran tidak diundang juga. Yang ketiga, kalau kita telah lebih jauh, misalnya dalam pidato yang diberikan oleh forum purnawirawan tersebut, termasuk oleh Pak Prabowo, memang tidak menyebutkan nama Mas Gibran. Misalnya dukungan sepenuhnya diberikan kepada Prabowo sebagai presiden. Padahal kalimat yang biasa disebutkan adalah dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Itu kalau kita mau melihat dari sisi kacamata yang agak kontroversial. Tapi kalau kita mau lihat lebih kepada kacamata yang sifatnya positif, dalam konteks Pak Prabowo ingin menjadi simbol rekonsiliator, mungkin saja ini upaya juga Pak Prabowo untuk kemudian meredam bahwa dengan kedatangan Pak Prabowo di acara itu memberikan penghormatan terhadap Pak Tri. Di satu sisi beliau mendengar aspirasi dari para purnawirawan, tapi di sisi lain juga beliau tentu saja memiliki sikapnya tersendiri, termasuk dengan bagaimana beliau akan mengupayakan. Tapi lebih condong kemana Mas Toto dilihatnya? Saya nggak berani berspekulasi ya Mbak, tetapi saya coba melihat secara positif. Kalau kita bicara apakah Pak Prabowo punya posisi untuk kemudian misalnya menuruti tuntutan dari para purnawirawan, termasuk tentang poin 8 terkait dengan pemakzulan Gibran, Prabowo tidak punya posisi itu secara konstitusional. Dan saya harus mengatakan bahwa memang itu sulit untuk dilakukan. Saya punya kegelisahan yang sama terhadap purnawirawan sama dengan purnawirawan tersebut terkait dengan misalnya keputusan kontroversial MK terkait dengan misalnya pasal 169 huruf Q terkait dengan yang bisa kemudian memajukan Mas Gibran. Tapi itu saya simpan dalam konteks sebatas ketika sebelum masa kampanye. Ketika KPU sudah memutuskan itu sah dan sudah dipilih oleh masyarakat, menurut saya sulit untuk kemudian landasan mengenai kontroversi pencalonan Gibran itu dijadikan alasan untuk pemakzulan. Beda cerita kalau kemudian para purnawirawan ini bisa memberikan sebuah data-data terkait dengan landasan dari pemakzulan yang lebih konstitusional, yang terkait dengan kalau kita bicara pasal 7A, kalau nggak korupsi, penyuapan, tindakan tercela misalnya. Tapi kan kalau kita lihat, kalau didasarkan pada alasan yang kemarin, sesubjektif apapun dan setidak setuju apapun saya tentang pencalonan Mas Gibran, menurut saya permintaan pemakzulan kemarin itu tidak tepat dilakukan dalam masa sekarang tanpa disertai alasan yang kuat. Ya, Bang Sylvester sudah gabung bersama kami, Bang? Sudah. Bang, kalau ini kan tafsirannya berbeda-beda begitu ya, dengan kemarin Pak Prabowo hadir di forum purnawirawan, di satu sisi ada juga isu soal pemakzulan Wapres Gibran. Nah, pertanyaannya kalau misalnya apakah momen kemarin ini sebenarnya untuk meredam bergulirnya isu pemakzulan Wapres Gibran, atau sebaiknya sebenarnya kemarin ini harus juga mengundang Mas Gibran bersama-sama dengan Pak Prabowo?
Oh ya, kemarin kan itu forum silaturahmi ya antara Pak Prabowo dengan semua masyarakat termasuk para purnawirawan. Jadi intinya Mas Gibran itu kebetulan lagi di NTT gitu. Jadi kebetulan Mas Gibran lagi di NTT, memang ada agenda di Kupang sama di Maumere ya yang sudah tersusun dan sudah dipersiapkan. Jadi memang saya tuh sepakat bahwa usulan pemaksulan ini apa ya, sangat tidak punya poin sama sekali ya, tidak punya value buat bangsa kita, hanya mengadu domba. Jadi tidak dibangun oleh fakta-fakta hukum konstitusi kita yang yang ada gitu loh. Jadi baik Pak Prabowo dan Mas Gibran dari mulai pendaftaran Pilpres, kampanye hingga akhirnya dilantik jadi presiden dan wapres hingga sekarang 6 bulan di pemerintahan itu tidak menyalahi aturan konstitusi kita. Jadi kembali lagi, ini usulan-usulan ini menurut saya hanya intinya buat mengadu domba dan juga membuat kegaduhan di bangsa kita. Jadi kalau saya lihat bahkan ini sebenarnya kita harus waspada karena usulan pemaksulan Mas Gibran otomatis juga akan Pak Prabowo juga kena gitu loh. Jadi ini kita harus waspada, adu domba ini jangan sampai bahkan nantinya adalah pemaksulan Pak Prabowo itu sendiri gitu loh. Tapi masalahnya yang kemarin juga dipertanyakan oleh publik adalah kenapa Pak Prabowo ini duduk bersebelahan begitu dengan Pak Tri, yang ini juga salah satunya mendukung atau menandatangani juga dengan petisi untuk Purnawirawan TNI yang salah satunya adalah menyerukan soal pencopotan atau pemakzulan Mas Gibran. Ya, kita sih memberi apresiasi ya. Semoga apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan Pak Tri ini bisa menetralisir. Jadi bahwa sebenarnya kan kemarin yang Pak Prabowo hadiri itu adalah organisasi resmi dari para purnawirawan, yaitu PP Angkatan Darat, PP AU, PP AD dan juga PPABRI ya. Jadi kalau yang kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas saya tekankan adalah teman para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, karena mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan ya. Kita lihat mulai dari Tiasno Sudarto, Pak Sutiasto, Farul Rossi, terus kemarin juga Pak Sunarko dan juga Soeharto, itu adalah orang-orang yang berdemo tanggal 19 Maret 2024 di KPU karena mereka tidak menyetujui atau tidak menyetujui kemenangan Prabowo Gibran. Jadi mereka demo ke KPU 19 Maret 2024 itu karena mereka berkata bahwa ada kecurangan di situ. Jadi ini tidak murni. Kepada bangsa saya bahwa ini manusia-manusia pecundang yang tidak murni ya. Jadi bukan mereka mau memperbaiki bangsa, malahan mereka mengadu domba bangsa. Nah, bentar, Bang Sylvester. Balik lagi ke forum kemarin ini, pertemuan. Kalau kemarin kita tanyain Mas Toto ke Mas Ray Rangkuti yang menyebut sebenarnya pada saat kemarin Pak Prabowo memberikan statement, ini juga banyak multi tafsir ya, artinya banyak penafsiran tersendiri begitu. Apa jangan-jangan ini juga mengindikasikan Pak Prabowo belum menolak aspirasi pemakzulan Gibran. Nah kalau gitu pertanyaannya, haruskah Pak Prabowo ini membuat statement yang tegas nih bahwa saya terus bersama Gibran 5 tahun ke depan? Oh iya, pastinya. Ke Mas Toto dulu, Bang Sylvester. Oh sorry, maaf. Ya silakan. Iya, menurut saya begini, Pak Prabowo tidak punya posisi apapun secara konstitusional untuk kemudian misalnya meneruskan, andai kata pun setuju terkait dengan usulan mengenai pemakzulan Mas Gibran. Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati. Di satu sisi di hadapan purnawirawan yang katakanlah resmi, istilahnya Bang Sylvester tadi, itu menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo akan lebih mendengarkan forum yang sifatnya resmi. Tapi di sisi lain dengan diundangnya Pak Tri Sutrisno, artinya Pak Prabowo juga ingin mengatakan bahwa saya tetap menghormati pandangan-pandangan dan masukan dari para senior, termasuk apa yang dikemukakan oleh Pak Tri Sutrisno lewat forumnya tersendiri. Jadi saya sih masih melihat ini upaya menetralisir. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh Bang Sylvester tadi ya. Menurut saya nggak tepat lah, janganlah kemudian usulan-usulan seperti ini itu dilihatnya dengan logika argumentum ad hominem. Bahwa siapa yang berbicara lalu punya kepentingan nggak usah didengerin, nggak bisa. Semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu,
punya hak yang sama untuk memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya apakah konstitusional atau tidak. Jadi jangan kemudian menggunakan logika Bung Silvester. Kalau logika Bung Silvester dipakai, semua pendukungnya Ganjar sama Anies nggak boleh ngasih usulan apapun. Itu menurut saya juga logika yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh forum yang mengusulkan poin ke-8 Gibran dimakzulkan, itu nggak tepat kalau menggunakan argumentasi masa lalu yang sudah jelas walaupun kontroversial ya sudah kita Kalau harus gitu terima haruskah Pak Prabowo juga kenyataannya. membuat statement yang tegas, Mas Toto, atau lebih sering ini berdua tampil bersama Mas Gibran? Nggak perlu lah, menurut saya kemudian jadi drama-drama harus sering tampil bersama-sama. Poin yang Pak Prabowo jalankan saja fungsinya, Mas Gibran jalankan saja fungsinya, sehingga keduanya itu tidak kemudian melanggar apa yang disebutkan di pasal 7A UUD 45, sehingga kemudian bisa jauh dari yang namanya pemakzulan. Saya juga tidak sepakat kalau pemakzulan didasarkan pada sebuah tekanan politik siapapun itu, mau militer ataupun sipil. Tapi ada poin penting, Audrey, yang ingin saya ingatkan. Kenapa sih keributan ini terjadi? Bukan hanya ini loh, ini kan rentetan dari isu matahari kembar, isu mengenai cawe-cawe, isu bagaimana positioning dari Pak Jokowi. Ini kan bermula bahwa betul Mas Gibran sah secara konstitusional, secara prosedural, tapi ini kan bermula dari kontroversi yang sampai sekarang saya ingin mengatakan walaupun sah tapi secara substansi demokrasi majunya Gibran itu bermasalah dalam konteks etika demokrasi, sehingga kemudian ketika keberlanjutan diartikan sebagai harus menitipkan anaknya mantan presiden, yang terjadi adalah situasi sekarang. Ada ketakutan dari pendukung Prabowo atau masyarakat, diatur-atur nggak nih sama presiden sebelum? Ada nggak cawe-cawe dari presiden sebelum? Artinya Mas masih ada Gibran lebih loyal kegelisahan kepada mungkin di bapaknya atau sini. Prabowo? Betul, jadi dari sini kita belajar sejarah. Kita terima fakta bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dipilih, tapi jangan ulangi hal-hal yang melanggar etika, yang menimbulkan polemik tidak berkesudahan. Kasihan siapapun yang terpilih akhirnya menghabiskan energi seperti ini. Kalau gitu menurut Bang Silvester sendiri apa hal yang bisa membuat isu ini diredam? Karena kan masih banyak isu-isu lain termasuk isu ekonomi yang perlu kita aspirasikan juga untuk dicari nih akar untuk penyelesaiannya seperti apa? Ya, jadi intinya sih memang kita menghargai semua kritik, semua pendapat. Siapa sih yang nggak menghargai? Kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara. Tapi kan intinya bahwa jangan sampai kritikan ini hanya buat mengadu domba. Itu loh, intinya itu. Ya, jangan sampai membuat kegaduhan. Kan kita sekarang udah gaduh nih. Gara-gara para pensiunan jenderal ini yang menurut saya ya kan memberikan poin-poin itu dibangun tidak berdasarkan fakta-fakta hukum gitu loh. Konstitusi kita yang baik itu bagaimana ya kan? Yang harusnya kan harusnya kita sama-sama para pensiunan ini, ayo umpamanya undang-undang perampasan aset, ayo sama-sama kita kejar agar digolkan. Atau sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin agar kita swasembada pangan gitu loh, swasembada energi, swasembada air. Bagaimana kita melihat Panglima TNI, Kasat, saya pernah ke kantornya Kasat, beliau menunjukkan ini loh Bang, kami punya pompa air. Kalau tadi dibilang ya, Mas Toto bilang mungkin ada kegelisahan, ya, mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Silvester, Anda jangan. Gini. Enggak. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan ini kita menggunakan logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak Silvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Anda uji argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa yang kita? boleh bersuara Kita cuma jangan 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran. Inilah logika yang membuat kegelisahan. Kalau umpama besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara ini. Bukan tentang ya. itu. Saya anak Anda saya nggak mau. jangan menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Kita punya kesamaan dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup fakta secara konstitusional. Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan
batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Bang Silvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, membangun udah nggak ini. nyambung lagi. Tapi Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bang Silvester. Saya Audrey. dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak nyambung, nggak bagian dari nyambung. rejim Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemaksulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, Dan alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, Apa yang mereka silakan. lakukan. Kalau Kecuali Silvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita ini, sepakat, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Kita uji, tapi Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Toto. Tapi Bang Silvester dulu, kalau begitu, bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diundang saya gitu, simpel. Mas Toto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Intinya kerja. Kalau itu dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silvester tadi. Bang Silvester. Ya, jadi Mas Yunarto, jadi gini, saya pun menghargai gitu, mau kita duduk bersama, tapi poinnya dari 8 poin ini apa gitu loh. Terus Saya nggak pernah bilang Pak Jokowi. Nah ini hal-hal gini nih, Audrey nih, yang bikin yang tidak ada menjadi ada karena budaya menjilat tadi. Janganlah, gitu. Ada ngomong aja. Pak Prabowo itu mandiri, tidak dicawe-cawe. Nah, kita kembali ke tema hari ini, Bang. Kita balik ke tema hari ini. Jadi intinya gini, kalau saya sebagai anak bangsa merah putih, ayo para purnawirawan, kita duduk. Mana poin-poin ini yang bisa untuk membangun bangsa. Jadi perlu ada ketemu bersama, Bang Silvester. Oh ya, mau. Yang kemarin belum cukup berarti. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama ya kan mendukung agar mengusut koruptor dan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini disahkan. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama turun ke sawah bersama Panglima TNI, Kasat untuk masalah pengairan, pupuk dengan Pak Prabowo agar kita bisa swasembada pangan, swasembada kedaulatan di bidang pangan, energi dan air. Itu yang kita inginkan. Mari sama-sama kita membangun bangsa. Jangan bikin kegaduhan gitu loh. Perlu duduk bersama nggak sih, Mas Toto tadi dikatakan Bang Silvester?
nggak ada masalah, perlu. Mas Toto? Kita Ya bagaimana pilihkan. mau duduk bersama kalau kemudian orang baru berkomentar lalu dikatakan kalah pemilu. Itu menurut saya yang seharusnya kita lepaskan. Uji argumentasinya. Mau dia senior, mau dia militer atau sipil, kalau argumentasinya tidak kuat kita duduk bersama. Tapi jangan duduk bersama dengan sudah menempatkan Anda berbeda dengan saya karena Anda kalah dengan Pilpres. Saya meyakini sekali Pak Prabowo tidak punya pemikiran seperti itu. Karena Pak Prabowo bahkan mendatangi orang yang kalah Pilpres. Pak Prabowo berusaha untuk merangkul. Berbeda dengan para pendukungnya, sebagian pendukungnya, seperti yang juga tadi disampaikan dalam argumentasi Bang Silverster. Kalau kesamaan sikap dengan Pak Prabowo yang dilakukan oleh para pendukungnya, saya meyakini kok kegelisahan itu tidak akan muncul. Isu matahari kembar tidak akan muncul. Isu mengenai cawe-cawe juga tidak akan muncul. Jadi mulailah dari sikap sebagai seorang pendukung seperti yang sudah dicontohkan oleh Prabowo sendiri. Iya, saya paham ya kan. Oke. Yang Abang Singkat, bilang sudah tadi, habis. honeyman, jangan menyerang Iya. pribadi. Tapi kan kita tahu juga kenapa Oke, sampai baik, poin-poin Bang ini, Silvester. 8 poin ini ada karena ada latar belakang juga Oke. Pak Yunarto yang Bang terhormat. Silvester, terima Ya, kasih nggak untuk terlepas, waktunya. gitu loh. Mas Toto, terima kasih juga untuk waktunya. Selamat Ya, malam. terima kasih. Terima kasih.